Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para seluruh YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Janarko. Oke para seluruh, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para seluruh saya untuk ngobrol santai seputaran ternak ayam hobi ya teman-teman, seputaran ayam hobi teman-teman. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran tips untuk membeli ayam hobi. Ayam hobi saat ini kan jenisnya macam-macam ya teman-teman. Ada ingon, ada koi, ada ma, ada BK, komplit lah ya. Variannya udah bermacam-macam. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman itu penghobi, kadang-kadang kan kita pengen beli ya. Kalau sekarang kan jual beli ternak, jual beli hewan hobi kayak gini sudah sangat mudah sekali melalui media online ataupun juga secara langsung di peternak terdekat di tempat kita. Pastinya juga kita nyarinya lebih mudah teman-teman. Lewat pencarian Google pun biasanya sudah ditunjukkan beserta dengan map lokasi peternak ataupun farm tersebut teman-teman. Nah, khusus untuk pembelian ayam hobi teman-teman, saya punya pengalaman pribadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ayam hobi itu kan, baik nanti ayam hobinya cuma khusus untuk diternak sendiri ataupun kemudian untuk dijual lagi ataupun untuk hobi yang lain lah gitu kan. Untuk sesuatu yang lain gitu kan. Nah, yang jelas teman-teman, kalau untuk jenis ayam hobi kayak koi, ngon sama ma, baik itu birma apa ama segala macam ya, yang terpenting kalau menurut saya, kalau saya sendiri teman-teman, ayam yang mau kita beli itu sebetulnya dari peternak ataupun farm yang memang memiliki kualifikasi, wajib memiliki kualifikasi bahwasanya farm ataupun peternak tersebut aktif ya teman-teman, aktif dalam dunia pro ataupun dunia kontes. Tuh, yang mana ini kan akhirnya kalau pemilik farmnya tersebut aktif di pro ataupun kontes itu teman-teman, yang jelas kemudian ternakannya itu pasti terjaga kualitasnya ya, karena pasti ada evaluasi daripada ternakan mereka. Nah, kalau yang orang-orang ikut pro ataupun ikut kontes gitu kan, itu jelas-jelas teman-teman, kalau kemudian materi yang mereka bawa ke pro ataupun kontes sampai kemudian kalah gitu kan, pastinya mereka akan remove gitu kan, akan mereka seleksi, nggak dipakai lagi. Jadi yang tertinggal di kandang mereka pastinya ayam-ayam yang berkualitas, ayam-ayam yang kualitasnya selalu diupdate, ayam-ayam yang kemudian kualitasnya selalu dievaluasi. Beda dengan kemudian farm ataupun peternak yang kemudian tidak aktif dalam kompetisi gitu kan. Nah, tidak aktif dalam kompetisi, dia nggak tahu barometer kemampuan ternakannya gitu kan, materi yang mereka pelihara gitu. Itu satu ya teman-teman. Jadi syarat wajibnya kalau teman-teman mau cari ayam hobi apapun jenisnya itu satu, pemilik farm atau farmnya tersebut aktif berkompetisi, baik dia kemudian di pro ataupun kemudian di kontes ya teman-teman. Dua hal tersebut jadi barometer daripada pencapaian farm tersebut, terus update daripada kualitas ternakan daripada pemilik farm tersebut. Tuh jelas ya teman-teman. Dan sekarang nggak perlu mahal-mahal teman-teman, sekarang ini udah merata ya teman-teman. Saya belum lama ini kemarin main ke teman gitu kan, itu Bos Hendy di Cipondoh Tangerang ya, di Tangerang itu sekitar walaupun dia sekedar ternakannya ternakan rumahan gitu kan, ayam-ayamnya juga materinya sudah impor ya, materi-materi impor kayak Ninja Vilano, kemudian ada Saincon. Tapi yang jelas yang dia punya itu Ninja Vilano, Saincon, ada kemudian White King. Yang punya dia ini kan sudah terseleksi karena memang beliau dia aktif di kompetisi, di baik di kontes ataupun di pro. Nyaris kalau Pak Hendy itu kemarin saya datang ke sono itu, kalau nggak pro ya kontes.
Dia seminggu itu biasanya bisa 2 kali keluar ya ayamnya gitu kan. Karena jumlahnya banyak ya, dan sebenarnya dia nggak terlalu ternak. Nah teman-teman kalau ngambil dari yang peternak rumahan, soalnya juga saya bilang kalau pemain kayak gitu bukan peternak rumahan ya, dia beli justru kan. Tapi kadang-kadang kan mereka juga punya indukan 1 atau 2 gitu kan, yang kemudian ada 1, 2, 3 ataupun berapalah anakannya gitu kan. Itu paling cocok teman-teman, karena kalau untuk orang-orang peternak farm yang kayak gitu, dia kalau kualitasnya nggak masuk, even ayamnya juga menangan sampai berapa kali, kalau kemudian loss dia di remove, dia kan buang pasti gitu kan. Jadi ternakannya selalu terevaluasi, ternaknya selalu terupdate gitu kan kualitasnya. Itu contohnya teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, materi yang tipnya yang kedua lah, kemudian materi yang kemudian dijual di situ yang mau kita beli harus kita matchingin. Kalau dia peternaknya dia bilang melabeli dianya koi, ternakannya harus kemudian memang teman-teman tahu gitu kan, antara indukan terus yang mau indukan pacekan ataupun yang kemudian yang mau dibeli. Labelnya koi harus polanya koi, karena bisa ayam jenisnya koi, jantannya koi, indukannya koi, polanya mereka koi, anakannya polanya nggak koi. Jadi jenis ayam sekarang itu harus kompatibel ya, harus matching antara nama jenisnya sama polanya gitu kan. Lainnya itu nggak cuma kemudian ini, oh ini manedeng nih gitu, ternaknya apa black bull gitu kan, tes di situ. Kalau kemudian objeknya yang mau dibeli ini polanya nggak kok, ya udah batal kan gitu kan. Karena bisa ayam-ayam hibrid itu teman-teman banyak melencengnya ya, banyak deviasi di hasil keturunannya ke bawah, kecuali pemiliknya ini punya pengetahuan yang luas tentang genetika, kemudian melakukan inbreeding segala macam. Kalau sekarang kan mau inbreeding susah gitu kan, yang satu family untuk bikin satu F1, F2, F3 gitu kan, sehingga gennya menetap, sehingga banyak hasilnya yang kemudian melenceng. Kalau teman-teman mau beli ngon gitu kan, lainnya apa aja terserah, mau yogiri gitu kan, mau apa yang jenis-jenis yang banyak sekarang juga di lokalan juga banyak kan gitu kan. Yang jelas kalau ngon kualitasnya, tipenya adalah kemudian spesialnya oposisi ya, depan-depan, tarik dasi atau tarik gumbel itu. Kalau kemudian ngon mainnya polanya BK, udah gitu kan, udah tercampur dengan gen BK atau ada melenceng, atau kadang-kadang dia jualan kue, itu udah nggak masuk. Jadi teman-teman jangan cuma beli mereknya. Jadi memang riskan ketika kemudian kita beli yang kecil-kecil, even memang peternaknya besar, peternaknya juga terkenal. Karena jenis-jenis ayam yang ada sekarang kebanyakan ayam hybrid. Ayam hybrid itu ayam persilangan teman-teman, hasilnya banyak yang melenceng gitu kan. Maka lebih bagus yang sudah agak dewasa lah gitu kan. Tentunya di tempat-tempat tertentu harganya ada yang terjangkau, ada yang enggak. Sekarang luas, kayak saya kemarin main ke beberapa rekan-rekan saya yang cuman pemain skala ternaknya rumahan gitu kan. Mainnya juga ayamnya udah aktif di kompetisi ya, baik itu kemudian di pro ataupun di kontes, itu tiap minggu gitu kan. Dan nggak sembarangan, ayam-ayamnya juga ternyata udah ayam-ayam impor dari Thailand ya. Tapi ayam impornya kan macam-macam, yang di tempat pemain gitu, yang tempat player gitu, baik pro ataupun kemudian kontes, pastinya yang memang betul-betul terevaluasi kualitasnya. Itu kalau sekedar impor juga banyak ya teman-teman. Salah satunya kemarin saya main ya ke Pak Hendi di Cipondo Tangerang tuh. Pencapaiannya juga udah ketara tuh, di kontes pialanya banyak. Di pro itu dia udah sering gitu kan, tiap kalau pro itu seminggu sekali gitu kan, seminggu bisa 2 kali, Sabtu Minggu. Dan pencapaiannya tuh udah jelas tampak. Kalau pro susah ya, paling video menangannya gitu kan, rekaman dokumentasinya. Kalau kontes kan ada sertifikatnya, ada piala kontesnya di mana gitu kan. Nah, itu untuk yang sekelasan dia agak lokalan situ tuh, ayamnya kemarin jagonya yang aktif itu ada 25 ya teman-teman. 25 itu impor semua itu ya. Walaupun dia jago-jagonya kemudian rate-nya harganya sampai 10.000, 15.000, tapi kan kalau cuma nanangannya, kalau yang lokalan gitu terjangkau harganya. Dan memang tersedia di sekitar kita sekarang itu. Kadang-kadang kita terpaku yang muncul-muncul nongol-nongol di YouTube gitu kan, yang ya sebenarnya penuh propaganda gitu kan. Ya mereka kalau ikut paling kontes ataupun apa, kadang-kadang juga ada yang betul-betul
player, ada yang cuman propaganda. Propaganda itu ya tampil flexing, nunjukin koleksinya gitu kan, dengan harapan memang kemudian mendukung pembelian gitu kan. Yang jelas itu teman-teman. Nah, ini tip-tipnya ya, ada dua yang simpel tadi. Yang satu, pemilik farm ataupun peternaknya itu aktif di dunia pro ataupun di dunia kontes, dua itu mix juga gitu kan. Dan kemudian ternakannya itu harus kita matching sebelum beli antara jenis dan polanya dan tipikalnya, kan teman-teman udah tahu. Jangan sampai belinya koi trad yang dijual jenisnya polanya koi gitu kan. Kalau koi kan cuman datar tuh ininya, GTA-nya datar, koi trad double gitu kan, atas bawah gitu kan. Sering nanti ini belinya koi trad, ternyata ketika kita uji coba tesnya itunya polanya bukan gitu kan. Belinya koi trad, kita tes polanya ternyata koi, karena itu kan ayam breeding kan, nggak matching gitu kan. Nah itu teman-teman, saya juga saat ini juga rumahan pelihara 1-2 itu kan, lagi fokus, lagi seneng yang jenis baru, ngembangin koi trad sama koi ngon gitu kan, yang koi trad ngon. Jadi kalau nama itu nggak akan banyak artinya kalau kemudian nggak dimatchingin dengan polanya gitu kan. Polanya koi trad mainnya BK, polanya koi trad mainnya koi, nggak masuk gitu kan. Harus tahu tuh secara mendasar koi trad tuh seperti apa gitu kan. Walaupun memang ayamnya memang pejantan indukannya koi trad, mainnya koi trad bisa aja, karena ayam koi trad sendiri ayam hibrid, ayam silangan ya teman-teman. Anaknya nanti bisa belejah gitu kan, macam-macam. Nah itu teman-teman, obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan press bell-nya kalau senang video saya, sehingga teman-teman nanti kalau dapat update kalau saya bikin konten-konten yang terbaru. Oke teman-teman, itu siang. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Matur nuwun.